saya adalah Dr. Siska M. Biomed. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, program studi S1 Kedokteran. Saya bernaung di bidang biologi kedokteran. Pada video ini, saya akan membagikan kegiatan pembelajaran keterampilan klinis dasar, pemeriksaan genitalia eksternal wanita yang terdapat pada modul nefroudogenital pada blok 5 pada mahasiswa semester 2. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami prinsip dan juga tahapan serta melakukan pemeriksaan genitalia eksternal wanita dengan teknik yang benar dan sesuai dengan prinsip kode etik kedokteran yang dengan profesionalisme kedokteran. Proses pembelajaran ini diawali dengan pemberian demonstrasi oleh saya, kemudian dilakukan langkah-langkah pemeriksaan, kemudian mahasiswa selanjutnya saya akan memberikan mereka untuk latihan keterampilan berkelompok dengan bimbingan dari dosen. Setelah itu diharapkan mahasiswa memahami prosedur dan selanjutnya akan dilakukan praktek mandiri untuk meningkatkan keterampilan dan juga pada tahap akhir nanti akan dilakukan penilaian oleh saya terhadap keterampilan mahasiswa. Apakah capaian pembelajarannya ini sudah terpenuhi atau tidak. Tujuan keterampilan klinis dasar ini adalah untuk mengaitkan anatomi genitalia eksternal perempuan dengan klinis. Oke, kita saksikan pemeriksaannya. Ayo kita ikut. Melakukan inform konsen ke pasiennya. Kita tanya dulu, Bu, selamat pagi. Saya Dr. Siska yang bertugas pada hari ini. Nama Ibu siapa? Alamatnya? Kemudian mungkin kita lihat pekerjaannya, ya. Anaknya berapa? Kemudian kita kasih tahu kalau prosedur ini kita akan melakukan pemeriksaan daerah organ intimnya si pasien. Kita bilang, Bu, ini mungkin agak kurang nyaman untuk Ibu, tapi saya akan berusaha supaya pemeriksaan ini membuat Ibu lebih nyaman. Apakah Ibu bersedia? Kalau misalnya Ibunya sudah bersedia, baru kita siapkan selanjutnya, yaitu pasiennya kita suruh kita periksa ya. Kita periksa dulu status generalis ya, ada kesadaran ya. Itu kesadarannya apa, kemudian tanda-tanda vital yaitu ada tensi, nadi, suhu ya, kemudian respirasi rate. Baru kita periksa status generalis. Setelah itu ibunya kita suruh dia kosongkan kandung kemih ya, kosong kandung kemih, baru dia suruh buka celana dalamnya. Kalau sudah, ibunya suruh tidur ya di meja pemeriksa dengan posisi litotomi ya. Litotomi itu posisinya dia agak ketekuk gitu lututnya, kemudian sambil dibuka ya kakinya. Nah, kalau sudah, baru dari kita adalah melakukan cuci tangan ya, cuci tangan, kemudian kita lap dengan kain ya, kita lap kain, kemudian kita pakai sarung tangan ya, kita harus pakai ya. Kita duduk di depan pasien ya, kemudian kita lakukan antiseptik terlebih dahulu dengan betadine ya, betadine iodin. Kemudian kita usap ya, satu arah saja ya. Kemudian kita lihat ya, apa yang kita lihat, inspeksinya adalah kita melihat daerah mons pubis dulu ya. Mons pubis itu apakah rambutnya tersebar rata ya. Kemudian kita lihat vulva ya, daerah vulva ya, kemudian daerah perineum ya. Daerah vulva kita lihat apakah ada pembengkakan ya, ada warna kebiruan ya. Biasanya warna kebiruan itu adalah tanda Chadwick ya. Tanda Chadwick itu adalah peningkatan
aliran darah di daerah vulva ya, biasanya itu pada kehamilan muda ya. Kemudian kalau misalnya ada pembengkakan di daerah kelenjar Bartolini, kita sebutnya kista Bartolini ya. Kemudian kita buka ya dengan 2 jari ya, labium majusnya kita buka ya. Kita akan melihat di sini ada klitoris ya, klitoris. Kemudian di bawah klitoris itu ada ostium uretra externum ya. Biasanya nanti kita akan pasang kateter urin di ostium uretra externum. Kemudian di bawahnya itu ada introitus vagina ya. Nah, introitus vagina ini apa yang kita lihat ya? Kita lihat ada cairan nggak keluar ya, keputihan kah, keluar albus, atau ada pendarahan ya. Kemudian apakah ada benjolan ya, benjolan yang keluar dari dalam keluar gitu ya. Kalau misalnya tidak ada ya, tidak ada pembengkakan juga dari introitus ya. Pemeriksaan sudah selesai. Kemudian kita lepaskan sarung tangan ya, kita matikan dulu lah ya. Pasiennya suruh pakai baju lagi celana dalamnya. Kemudian ini kita rendam ya, rendam sarung tangannya di klorin. Ini adalah klorin 0,5% ya. Kita lakukan pencegahan infeksi ya, sterilitas. Kemudian kita buka sarung tangannya secara berbalik ini. Kemudian kita cuci tangan ya, cuci tangan. Baru kita ke pasiennya lagi ya. Oke gitu. Nah, nanti kalau ke pasien kita jelasin hasil pemeriksaan hari ini ya, hasil pemeriksaannya, terus rencana tindakan selanjutnya seperti apa ya, apakah ada pemeriksaan lanjutan misalnya harus USG atau periksa darah gitu ya. Terus nanti kalau sudah kita selesai, ucapkan terima kasih ke pasien gitu ya. Sederhana sih. Oke. Ya, sekarang kita lakukan latihan ya, latihan. Mungkin latihannya nanti bisa bersama-sama aja ya, sama-sama ya. Oke. Ya, ini kan sudah pakai Umur nanti pas dia inform konsen ya, baru umur. Biasanya kan kita perkenalkan diri, nama kita siapa, terus kita mau ngapain. Nah, sebelumnya kita tanya identitas, nama ibu siapa, umur, alamat, tinggal di mana ya, terus pekerjaan. Nah, itu baru. Kalau yang inform konsen itu nanti ada yang asli atau langsung mau dipanggil? Gimana? Yang inform konsennya ada pasien aslinya nanti atau? Oh, nggak ada, cuma boneka aja. Jadi kita kalau inform konsen kita cuma ngomong aja. Bab 1 itu ngomong aja. Iya, rambut dimos kubis gimana? Terus bentuknya gimana? Warnanya Mas pakai sarung tangan kan, baru dilepas semua semuanya nggak ada. Normal. Cuma kita ngulang aja kali ya, nggak ada kelainan gitu, misalnya ada vulva. Nah, setelah itu kita kasih penjelasan ke pasiennya ya. Apakah hasilnya itu baik ya? Kalau ini tadi hasilnya normal ya. Apakah ada pertanyaan dari si ibu ya? Bila tidak ada pertanyaan, pemeriksaan selesai. Sebelum selesai kita ucapkan salam, yaitu terima kasih. Kira-kira itu ya pemeriksaannya. Oke, kita sekarang mulai ke latihan ya. Latihan 1 orang 1. Oke, kita mulai untuk latihan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Cleo. Yang nanti saya akan hari ini saya akan memeriksa genitalia eksterna atau di daerah kemaluan ibu. Nanti mungkin ada rasa ketidaknyamanan, tapi nanti saya usahakan untuk hati-hati dan profesional. Ini tujuan pemeriksaan ini untuk mengecek apakah ada kelainan di daerah kemaluan ibu ya.
apakah ibu bersedia? Baik. Selanjutnya Ibu suruh persiapan ya, persiapan untuk baring ya. baik. Sebelumnya ibu perlu mengosongkan kandung kemih. Sebelumnya apakah ibu sudah buang air kecil? Nanti kalau sudah, ibu boleh berbaring di tempat tidurnya. Saya nyalakan lampu. Ya. Ya, kamu abis itu setelah pasien baru kamu persiapan ya. Apa itu persiapannya? Cuci tangan. Ya, cuci tangan, ya cuci tangan. Habis itu kita pakai Pakai dilap dulu tangannya ya. Dilap dulu. Lalu selanjutnya pakai Handscoon ya, pakai handscoon. Selanjutnya saya akan duduk di depan pasiennya. Ya, duduk. Terus kita antiseptik dulu ya. Sebelumnya saya akan mengusap antiseptik di daerah vulva dan perineumnya dengan gerakan satu arah. Lalu Ya, kita lihat dulu inspeksi. lalu saya akan inspeksi daerah vulva dan perineumnya. Di sini terlihat tidak ada kelainan bentuk atau warna atau pembengkakan di labia majus di daerah vulvanya, dan tidak ada kelainan di mons pubisnya. Lalu tidak ada juga tanda-tanda Chadwick di daerah vulvanya. Tidak ada pembengkakan pada labia minus, perineum, dan anus ataupun sekitarnya. Lalu selanjutnya saya akan buka celah labia minusnya untuk memperhatikan labia minus, klitoris, dan uretra, ustium uretra externumnya. Ini dan di sini tidak ada kelainan ataupun peradangan juga. Terus di dalam, lalu selanjutnya di introitus vagina kita melihat himennya karena tergantung pasiennya sudah nikah atau belum, himennya apakah masih ada atau tidak. Ya. Tapi kalau ini nggak usah disebutin, nggak apa-apa ya. Kita tidak memandang status pernikahan dulu dah kalau yang ini. Anggap aja kita mencari himen ya. Walaupun nanti dia ternyata lagi hamil atau enggak, ya anggap aja ini semuanya masih perawan aja gitu ya. Nanti pas ujian biar nggak bingung. Lalu di daerah introitus vagina tidak ada pendarahan ataupun keputihan. Lalu Ya. Oke. Dan Chadwick di mana tadi? Dan Chadwick? Chadwick di daerah vulva. Ya. Ya, biasanya itu tanda kebiruan pada vulva ya, tapi dia juga bisa sampai ke genitalia interna ya, sampai ke cervix, itu bisa sampai ke uterus ya. Itu apa? Peningkatan aliran darah ya, pada kehamilan biasanya meningkat. Oke. Sudah selesai pemeriksaannya? Ya. Sudah selesai pemeriksaan. Matiin lampu. Lampu.
Oke, ibunya boleh Nah, ini Pakai boleh pakaian pakai lagi. pakaian dalam lagi dan duduk kembali. Kemudian Saya naruh peralatannya ke mangkuk cairan klorinnya. Dulu tangannya selama 10 menit. Lalu saya lepas. lepas handsphone-nya secara terbalik. Susah ya. Ya. Lalu Nah. berikutnya saya akan cuci tangan. Ya, ada dulu Bu alat-alatnya ya. Kalau ada alat-alat, tapi memang kita nggak alat, tapi kan di checklist ada ya alat-alat juga dimasukkan ke klorin. Ya. Terus, Lalu alat-alatnya saya akan masukkan ke dalam klorin juga. Lalu selanjutnya saya akan cuci tangan. ya. Dan saya pakai lapnya. Lalu selanjutnya menjelaskan Pasien kepada pasien keadaan daerah kemaluan hasil pemeriksaannya. hasil pemeriksaannya. Jadi dari hasil pemeriksaan tidak ada kelainan dan terlihat normal. Lalu mungkin Cukup. Apakah Ibu sudah mengerti? Kalau sudah, kita ucapkan salam ya, terima kasih, gitu aja. Ya, ya sudah. Cukup. Apakah ada pertanyaan Ibu? Ya. Dan apakah sudah ada yang perlu dijelaskan lagi? Jika sudah tidak ada, maka pemeriksaan sudah selesai. Ya, ya, gitu aja. Baik, terima kasih. Tadi ada apa? Pemeriksaan TTV udah disebut tadi ya? Belum kan ya tadi ya. TTV itu berarti pas pasiennya meninggal sebelum dia berbaring ya. Jadi sebelum dia melepaskan celana ya, celananya, jadi dia di TTV dulu. Ngomong aja sih ya. Kita periksa dulu tanda-tanda vitalnya ada apa aja, misalnya nadi, suhu, respirasi, tensi gitu. Setelah selesai periksa TTV, kita persilakan pasiennya untuk mengosongkan kandung kemih, kemudian suruh lepaskan pakaian dalamnya, baru dia suruh berbaring gitu ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau coba? Ada lagi? Mau ya, kali ini ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Malini Zura yang akan memeriksa Ibu hari ini. Jadi kita hari ini bakal memeriksa area genitalia eksterna. Mungkin sebelumnya apakah ada perasaan tidak nyaman, tetapi saya akan berusaha hati-hati dan profesional. Apakah Ibu bersedia? Baik. Sebelumnya kita akan mengecek mengecek keadaan umum dulu, mungkin seperti keadaan kesan yang sakit gitu, dan kita akan mengecek tanda vital juga seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Dan setelah itu kita sebelumnya Ibu harus mengosongkan juga kandung kemihnya sebelum melakukan pemeriksaan. Selanjutnya Ibu mungkin bisa melepaskan bagian celana dalam dan bisa berbaring dengan posisi litotomi. Ya. Setelahnya Cuci tangan ya. Keringkan dulu ya. Kemudian baru akan memakai sarung tangan. Lalu kita akan
kita untuk pemeriksaan pertama kita akan melakukan inspeksi pada bagian vulvanya. Lalu yang kedua kita akan melakukan pemeriksaan di bagian perineumnya. Lalu kita juga akan melihat bagaimana distribusi rambut pada pubisnya. Lalu selanjutnya kita akan melihat juga kayak apakah ada kelainan bentuk warna pembengkakan pada labia minusnya, perineum atau anusnya. Lalu setelah itu kita akan melihat apakah ada tanda Chadwick di daerah vulvanya. Selanjutnya kita akan melihat Chadwick itu apa ya? Chadwick yang tanda apakah Ya, tandanya seperti apa? warna kebiruan di daerah Kebiruan di daerah vulva. Lalu kita akan melihat menemukan celahnya sedikit untuk melihat bagian labia minornya, klitoris sama muara uretra ostium uretra externum. Lalu kita memperhatikan juga di bagian introitus vaginanya, apakah himennya itu masih utuh sama Ada benjolan yang keluar. apakah ada benjolan yang kelihatan sama apakah ada flor albus itu atau tanda keputihan. Ya. Pendarahan juga bisa ya, ada pendarahan. Lalu Cukup. Ya, oke, kalau selesai jika sudah selesai kita akan memasukkan sarung tangan. alat-alatnya dulu, alat-alat. Saya kalau ada alat-alat kita masukkan. Kita juga masukkan tangan yang masih memakai sarung tangannya itu ke dalam cairan klorin. Lalu kita buka dan kita akan mencuci tangan. Selanjutnya kita mungkin akan menyampaikan hasil yang didapatkan. Jadi hasil yang didapatkan itu tidak ada kelainan dan semuanya terlihat normal. Lalu kita akan menanyakan kembali apakah ada yang ingin apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak. Jika sudah pemeriksaannya sudah selesai dan terucapkan terima kasih. ya. Oke, itu ya. Jadi kalau salam itu berarti ya ucapan terima kasih, salam ya. Oke. Selamat pagi dokter, saya hari ini akan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna pada wanita dan tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada peradangan atau benjolan pada organ di genitalia eksterna ini. Lalu selanjutnya saya akan menanyakan ke pasien apakah bersedia dan untuk pemeriksaan ini, karena pemeriksaan ini mungkin akan berasa tidak nyaman dan tidak menyenangkan bagi pasien. Tapi saya akan berusaha untuk lebih berhati-hati saat melakukan pemeriksaan. Terus saya akan menanyakan kepada pasien untuk persetujuan secara lisan. Ya, apakah ibu bersedia? Ya, oke, ibunya bersedia nih. Terus selanjutnya saya akan meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih, ya. lalu melakukan pemeriksaan umum seperti tes kesadaran, kesan sakit, tanda vital, dan status generalis. Ya, itu nanti diucapin aja ya, nggak usah dilakukan ya. Terus Lalu saya akan mempersilahkan pasien untuk melepaskan pakaian dalam, lalu berbaring di meja ginekologi dan mengatur posisi pasien pada posisi litotomi. Lalu saya akan menyalakan lampu ini dan akan mulai memeriksa dengan mencuci tangan dan lalu dikeringkan menggunakan handuk. ya, coba nyalain lampunya gimana? Ya, terus cuci tangannya. Ya, cuci tangan. Ya. Terus keringkan handuknya. Ya, itu ya. Oke, terus lalu menggunakan handscoon atau sarung tangan. ya, ini pakai aja handscoon-nya.
Jadi nanti dipakai ya, kalau dipakai nanti nilainya kan 2, kalau nggak pakai kan nilainya 1 ya. Nah, kalau ini periksa duduk ya. Ya. Heeh. Yang pertama saya akan duduk di sini lalu mengambil kapas untuk membersihkan daerah vulva dan perineum. Ini kapasnya nanti akan dibasahi dengan, lalu saya akan memeriksa inspeksi pada daerah vulva dan perineum dan Ya, vulva yang mana? vulva yang ini. Ya, dari sini. Ya. Ya, ini semuanya ya. Ya. Perineum. Perineum perbatasan antara vagina dan anus. Ya. Lalu memeriksa tentang rambut pubis, apakah distribusinya merata atau tidak, lalu ada kelainan bentuk, warna, dan pembekakan pada labia majus, labia majus dan perineum atau anus. Lalu ada nilai tanda Chadwick bila hamil. Nanti bila hamil akan terlihat seperti warna biru. Di mana tuh? Catutnya posisinya saya ada di mana? Di sini. Vulva. Iya, Ya. vulva. Lalu buka celah labium anus dan memperhatikan labium minor, klitoris, dan muara dari uretra eksternum. Di sini dia di bawah klitoris. Ya. Lalu memperhatikan introitus vagina, apakah himen masih utuh. Introitus vagina itu di dalam. Ini introitus, ini kan lubang. Introitus itu lubang. Oh, lubang. Jadi introitus itu lubang vagina. Ya, ini klitorisnya. Hmm. Klitoris ini OUE-nya nih, osteourethra externa ini ya. Ini berarti introitus vagina, Dok. Apakah himennya masih utuh atau tidak? Ya. Lalu apakah ada massa yang menonjol dari introitus vaginanya, dan memperhatikan apakah ada perdarahan di vagina atau fluor albus. Kalau habis apa? Putihan. Putihan ya. Terus Lalu setelah putihan tadi, pemeriksaan sudah selesai. Lalu saya akan meletakkan semua. kita selesai melakukan pemeriksaan. Semoga video ini bermanfaat untuk mahasiswa dan juga fakultas dan institusi pendidikan. Terima kasih.